Hai bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau bahas webtoon berlatar kerajaan yang recommended buat kamu dari Senin sampai Minggu. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat info-info tentang buku setiap hari Jumat dan Minggu. Like this video also if you like it, and you can check my other social media here. Oke, thank you for liking and subscribing. Yuk, langsung aja kita bahas. Jadi, aku udah lihat beberapa rekomendasi webtoon, tapi tuh kayak nggak ada yang specifically membahas rekomendasi webtoon berlatar kerajaan yang biasanya aku suka. Jadi kali ini aku mau kasih tahu kamu webtoon yang berlatar kerajaan yang nggak terlalu dapat publikasi itu sebagus itu, padahal itu bagus gitu. Karena aku nggak terlalu lihat webtoon yang aku sebutin ini punya penggemar yang besar. Jadi semoga kamu mau coba baca webtoon ini ya. Pertama, di hari Senin aku mau rekomendasiin webtoon The Lovely Sisters. Jadi webtoon ini bercerita tentang dua kakak beradik yang mereka sama-sama nggak tahu keberadaan satu sama lain sampai suatu hari kakek salah satunya meninggal, ngasih warisan yang sangat besar ke cucunya, bukan ke anaknya tapi ke cucunya. Dan si anak ini, yaitu Charlotte, mendepak bapaknya sendiri keluar dari rumah. Dan sejak saat itu si ayahnya ini cari cara biar warisannya tuh jatuh ke tangan dia, bukan ke tangan Charlotte. Dan tadinya dia mau manfaatin anaknya yang satu lagi yang disembunyiin selama ini, yaitu Kara. Tapi ternyata Kara malah team up sama Charlotte buat melawan papanya ini. Jadi lucu banget, dan aku rasa ini salah satu sisters trope yang rame gitu di webtoon, karena di sini ada romance-nya walaupun nggak terlalu gede, tapi tetap ceritanya tuh menarik gitu. Jadi buat kamu yang suka webtoon yang lebih heartwarming tapi tetap ada sisi romance-nya dan ada sisi lucunya, kamu harus coba baca The Lovely Sisters ini. Next, di hari Selasa, ini ada webtoon yang aku suka banget tapi jarang diketahui orang, yaitu Empress Cecia Wears Short. Jadi uniknya, ini tuh salah satu webtoon kerajaan bertemakan fashion. Jadi karena kerajaan di setting di zaman dulu, di saat orang-orang masih pakai korset dan kita tahu korset itu nggak nyaman, ada satu orang yang dia tuh kayak balik lagi ke masa lalu, dan dulu di kehidupan sebelumnya dia pernah jadi seorang penjahit, dan dia ini mencoba membuat kayak suatu revolusi biar orang-orang tuh nggak usah pakai korset lagi dan bisa pakai pakaian yang nyaman. Tapi susahnya pada masa itu kan kayak nggak pakai korset itu dianggap sebagai suatu keburukan, something like that. Jadi dia berpikir gimana caranya mengubah tren di suatu negeri, ya harus dari ratunya. Kebetulan waktu itu yang mimpin adalah ratu yang sangat anti mainstream. Jadi dia mencoba buat masukin trennya itu dan dapat perhatiannya ratu. Itu beneran seru banget sih. Menurut aku ada sisi-sisi yang insightful yang aku dapat dari webtoon ini, dan lucu juga gitu gimana si penulis atau si webtoonis ini masukin gimana terciptanya sleting di dalam webtoon ini. Jadi buat kalian yang sekali lagi senang webtoon yang lebih heartwarming tapi tetap punya sisi romance dan lebih insightful, kalian harus coba deh baca Empress Cecia Wears Short ini. Yang ketiga, di hari Rabu, ini ada webtoon yang aku tungguin setiap hari Rabu, yaitu The First Night with the Duke. Ini sebenarnya salah satu webtoon kerajaan yang paling populer yang aku temuin, dan kalian juga biasanya udah tahu webtoon ini. Dan webtoon ini genre-nya adalah romance komedi. Jadi buat kalian yang suka romance komedi, ini bener-bener top banget. Dan lucunya, dia tuh nggak pernah bener-bener hanyut ke dalam romansnya gitu. Tiap aku udah mau hanyut ke dalam romansnya atau ke dalam suasana sedihnya, kalau ada masalah, si webtoonis ini selalu berhasil nyiptain kayak counter attack. Jadi lucu, bukan nangis, bukan sedih, bukan baper, tapi malah jadi lucu gitu. Jadi ini salah satu webtoon yang aku suka karena aku enjoy banget bacanya, ketawa-ketawa, dan aku suka romansnya. Kalau kalian pernah baca The First Night with the Duke ini pasti ngerti banget gimana kalau waktu kita udah mau baper, waktu kita udah mau sedih gara-gara masalahnya, ujung-ujungnya malah ketawa bukan sedih gitu. Jadi ini salah satu webtoon yang harus kalian cobain baca deh.
Next, webtoon yang aku tungguin juga tiap hari Kamis, tapi ini kesini-sini aku udah nggak terlalu nungguin banget, adalah I'm Just His Friend. Kalau yang ini menurut aku adalah webtoon yang tipikal romance biasa, karena nggak banyak komedinya, nggak banyak genre-genre lain yang diselipin di situ. Jadi ini adalah webtoon yang ya fokusnya tuh emang ke romance gitu. Cuman aku suka sih karena romansnya banget, dan ini kayak romance anak sekolahan tapi di set di zaman kerajaan. Jadi buat kalian yang suka romance sekolahan yang manis, yang lucu, kalian harus coba baca I'm Just His Friend ini. Next, di hari Jumat, ini ada webtoon heartwarming lagi yang aku tuh nggak bisa nebak arahnya dia tuh bakal kemana sih. Judulnya adalah People Don't Change. Ini bercerita tentang manusia yang dia tuh nggak mati-mati karena melanggar sesuatu gitu. Jadi dia harus nemuin jawaban dari sesuatu kalau dia pingin mati. Jadi dia selalu kayak kalau dia mati pun dia ke kehidupan yang baru, dan dia tuh inget kehidupan dia sebelumnya. Jadi dia tuh capek karena dia nggak mati-mati dan dia harus nemuin jawaban apa yang sebenarnya dewa tuh suruh dia cari gitu. Nah, suatu hari di kehidupan sebelumnya dia jadi ratu dan dia nyerahin kekuasaannya itu ke salah satu bawahannya yang paling setia. Nah, pas dia dilahirin lagi, ternyata dia jadi anaknya dari bawahannya itu. Jadi lucu banget, ternyata malah jadi anak dari raja, dari bawahannya yang dia kasih jabatan dulu itu gitu. Dan karena dia jadi bayi, dia harus pura-pura bodoh, padahal sebenarnya selama ini dia inget semua kehidupan sebelumnya. Dia inget gimana caranya hidup di kerajaan, dia udah pinter banget tentang cara hidup di kerajaan. Jadi dia harus pura-pura bodoh lagi gitu. Ini salah satu webtoon yang lucu. Aku sama sekali nggak bisa nebak alurnya tuh bakal dibawa kemana. Romance bukan, heartwarming iya, tapi justru webtoon yang heartwarming tuh lebih susah ditebak alurnya menurut aku. Dan di sini juga ada komedinya. Jadi buat kalian yang pingin ketawa-ketawa baca webtoon tapi tetap heartwarming, harus coba banget baca webtoon ini. Next, di hari Sabtu, ini ada webtoon Now I Will Take the Emperor's Heart. Panjang ya judulnya. Dan ini menurut aku punya premis yang cukup menarik. Sebenarnya awalnya cukup klise, yaitu si tokoh utama dia tiba-tiba terlahir kembali sebagai orang lain di dunia kerajaan. Nah, misinya dia, kalau misalnya dia pingin keluar dari situ, adalah dia harus buat si emperor atau si rajanya ini suka sama dia, dan dia bisa lihat kayak meteran suka di kepala tiap orang. Jadi kalau misalnya meteran suka di kepala raja itu sampai 100%, dia bisa pulang. Tapi kalau misalnya sampai deadline yang ditentuin dia nggak bisa kejar target itu, dia akan tetap di dunia itu selama-lamanya. Tapi karena ini genre-nya adalah romance, ya kita tahu dong apa yang bakal terjadi kalau misalnya si tokoh utama keburu jatuh cinta duluan, tapi si meterannya udah sampai 100%, ya dia bakal pulang gitu. Jadi aku rasa aku cukup penasaran dengan alur cerita ini bakal dibawa kemana, karena di awal tuh kita udah dikasih lihat kayak sedikit cuplikan endingnya. Jadi aku penasaran sih setelah cuplikan tadi tuh gimana nasib si tokoh utama selanjutnya. Tokoh ceweknya juga lumayan kuat, jadi aku rasa ini salah satu webtoon yang menarik karena tokoh ceweknya juga not typical girl gitu. Dia bisa defend herself, dan aku suka sih tokoh-tokoh cewek yang gitu. Oke, terakhir di hari Minggu, ini ada dua sih yang aku suka banget. Ini sebenarnya aku pingin rekomendasiin The Second Marriage, tapi karena webtoon ini lagi hiatus. Kalau kalian belum baca sih coba baca, ini bagus banget walaupun lagi hiatus. Jadi aku mau rekomendasiin Please Answer Me Prince. Webtoon yang ini bercerita tentang seorang gadis, dia kerja di perusahaan penerbitan, dan ada satu cerita lama yang dia suka. Tapi cerita lama ini tuh ngegantung, jadi dia rasa gimana kalau misalnya kita buat lanjutannya. Sampai suatu hari disetujuin, dan dia udah bawa pulang naskahnya, tapi tiba-tiba dia dapet suatu kotak yang aneh gitu, dimana dia bisa surat-suratan sama si tokoh novel yang lagi dia edit itu. Jadi kita bakal dikasih lihat dua sudut pandang, yaitu di masa sekarang, yaitu ceweknya, dan di masa kerajaan dulu, yaitu si tokoh novel ini. Jadi ternyata si tokoh novel ini nyata di zaman dulu, kayak di dunia yang lain. So ada border dunia yang nggak tahu kenapa mereka bisa lewat kotak itu. Dan aku penasaran aja sebenarnya apa yang terjadi sih. Dan di sini genre-nya adalah romance lagi. Jadi ya I think ini bakal
typical romance, tapi tetap ada bumbu misterinya gitu sih. Nah, dari ketujuh webtoon itu yang mana sih yang kamu pingin baca? Atau kamu udah baca? Dan kalau kamu ada rekomendasi webtoon kerajaan yang lainnya, nih karena aku suka banget webtoon kerajaan, coba tulis di kolom komen di bawah ya. Oke, segitu aja buat hari ini. Thank you everyone for watching. Happy reading and bye-bye.